Halo semuanya, kembali lagi di channel Junes TV bersama dengan saya Junita yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Adakah di antara teman-teman sekalian yang sudah menonton Squid Game 2? Squid Game 2 katanya didasarkan pada cerita nyata yang berasal dari Korea Selatan pada tahun 1980, di mana ada sekelompok gelandangan yang dipaksa bekerja oleh sebuah perusahaan tetapi tidak dibayar dengan gaji yang memadai. Tapi pada hari ini, kita tidak akan membahas tentang Korea Selatan. Cerita yang akan dibawakan hari ini berasal dari Korea Utara. Korea Utara adalah satu negara yang memiliki tingkat korupsi paling tinggi di dunia. Disebabkan oleh hal tersebut, setiap harinya untuk rakyat Korea Utara yang berasal dari kalangan bawah bisa menjadi Squid Game. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa banyak faktor, yaitu pemerintah yang tidak peduli kepada rakyatnya, kurangnya sumber daya alam, dan cuaca yang ekstrim yang sering melanda Korea Utara. Tetapi, cerita yang ingin saya bawakan hari ini merupakan cerita dari seorang aktris yang berasal dari Korea Utara yang memiliki hidup yang sangat baik. Ia berasal dari keluarga yang sangat kaya raya dan juga memiliki pekerjaan dan juga karir yang sangat bagus. Tapi, di akhir cerita, aktris perempuan ini malah meninggal secara tragis dan mengenaskan. Apakah kalian semua penasaran dengan ceritanya? Kalau iya, tonton sampai akhir video ini dan ayo kita mulai. Alkisah di tahun 1990, ada seorang anak perempuan yang cantik yang lahir di Korea Utara. Nama anak tersebut adalah Park Mi-hyung. Meskipun lahir di Korea Utara, Park Mi-hyung bukan lahir di keluarga yang biasa-biasa saja. Park Mi-hyung berasal dari keluarga yang sangat elit di Korea Utara yang merupakan strata teratas dari seluruh penduduk di Korea Utara. Saking elitnya keluarga ini, keluarga Park Mi-hyung memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga penguasa di Korea Utara, yaitu keluarga Kim Jong-un. Tidak ada yang tahu pasti apakah detail pekerjaan kedua orang tua Park Mi-hyung. Tapi satu hal yang bisa kita ketahui secara pasti adalah ayah Park Mi-hyung merupakan seorang jenderal yang memiliki pangkat yang sangat tinggi di partai politik yang sedang berkuasa di Korea Utara hingga saat ini, atau disebut juga dengan Korea's Workers' Party. Dikarenakan ayahnya memiliki pangkat yang sangat tinggi, ia memiliki banyak sekali bawahan dan sangat disegani oleh banyak sekali orang di Korea Utara. Saking tingginya pangkat dari ayah Park Mi-hyung, ayah Park Mi-hyung berhasil menyekolahkan anaknya ke luar negeri, yaitu ke Rusia, untuk menyelesaikan studinya. Untuk kalangan orang-orang normal di Korea Utara, bisa pergi ke luar negeri merupakan suatu privilege yang sangat besar. Karena jangankan untuk pergi ke luar negeri, untuk pergi antar kota saja, orang-orang di Korea Utara perlu melampirkan sebuah dokumen bukti bahwa mereka dibolehkan untuk pergi melintas antar kota atau disetujui oleh negara dengan tujuan tertentu. Apabila tidak melampirkan bukti tersebut, orang tersebut tidak akan pernah bisa meninggalkan kota tempat kelahirannya sendiri. Dikarenakan ayah Park Mi-hyung memiliki jabatan yang sangat tinggi, ia menggunakan posisinya untuk menjadikan anaknya menjadi pemeran utama di salah satu film yang akan diproduksi di Korea Utara pada tahun 2005. Dengan jabatannya yang tinggi itu, ia mampu menyogok produser ataupun sutradara dari film tersebut, dan singkat cerita, Park Mi-hyung berhasil menjadi pemeran utama di salah satu film yang berjudulkan A Schoolgirl's Diary. A Schoolgirl's Diary merupakan salah satu film yang dibuat di Korea Utara pada tahun 2005 dan dirilis ke publik pada tahun 2006. Film ini adalah salah satu propaganda yang disetujui oleh pemerintah Korea Utara. Berceritakan tentang seorang anak bernama So-yoon yang diperankan oleh Park Mi-hyung merasa sangat tidak puas dengan hidupnya karena ia selalu ditinggal oleh ayahnya pergi bekerja selama bertahun-tahun. Ayah dari So-yoon pergi meninggalkan keluarganya selama bertahun-tahun dengan tujuan untuk mengabdikan hidupnya kepada pemerintah Korea Utara. Ayah So-yoon bekerja sebagai seorang saintis di salah satu pabrik dan pekerjaannya itu menuntut banyak sekali waktu sehingga ayah So-yoon tidak bisa dengan sangat mudah selalu pulang bertemu dengan keluarganya. Di akhir cerita diceritakan bahwa ayah So-yoon berhasil menemukan suatu penemuan yang berharga sangat besar
untuk negara Korea Utara. Sehingga negara memberikan apresiasi untuk segala kerja keras ayah Soyun dengan memberikan 1 unit apartemen yang sudah fully furnished, dan pada akhirnya mereka hidup bahagia di apartemen itu. Dan film ini memberikan pesan bahwa seluruh warga Korea Utara harus bekerja keras dan mengabdikan dirinya untuk negara, dan percaya bahwa negara pasti akan mengapresiasi segala bentuk kerja keras warga Korea Utara. Singkat cerita, film A Schoolgirl's Diary dirilis ke publik pada tahun 2006. Sesudah film tersebut dirilis, penguasa Korea Utara pada saat itu, yaitu Kim Jong-il, menonton film tersebut dengan seksama. Dan setelah menonton film tersebut, Kim Jong-il sangat menyukai film tersebut. Sehingga ia berkata kepada bawahan-bawahannya bahwa film ini harus diedarkan kepada seluruh rakyat di Korea Utara. Sehingga seluruh rakyat Korea Utara akhirnya menonton film tersebut. Dikarenakan hal tersebut, pamor Park Mi-hyang menjadi sangat melejit. Tidak ada seorang pun di Korea Utara yang tidak mengenal Park Mi-hyang. Semua orang mengidolakan Park Mi-hyang dikarenakan begitu menginspirasi di dalam filmnya tersebut. Dan selain daripada itu juga, ia memiliki paras yang sangat cantik dan memiliki latar belakang keluarga yang sangat loyal dan setia kepada pemerintah Korea Utara. Setelah pamor dari Park Mi-hyang melejit dengan sangat cepat, banyak sekali pria-pria di Korea Utara yang berasal dari kelas atas berusaha mendekati dan ingin meminang Park Mi-hyang. Di antara banyaknya laki-laki yang berusaha mendekatinya, Park Mi-hyang memilih 1 orang laki-laki. Laki-laki ini juga memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik dan memiliki status hidup yang lebih tinggi daripada Park Mi-hyang. Diketahui ayah dari laki-laki tersebut bekerja untuk Jang Song-taek, yang mana adalah paman dari Kim Jong-un. Singkat cerita, menikahlah Park Mi-hyang dengan laki-laki tersebut. Pada awal mulanya, mereka menjadi pasangan yang sangat bahagia. Namun, siapa yang menyangka bahwa keputusan Park Mi-hyang untuk menikahi laki-laki tersebut adalah keputusan yang sangat salah besar. Pada tahun 2013, badai melanda politik Korea Utara. Ada sebuah keputusan besar yang dibuat oleh Kim Jong-un yang menggegerkan seluruh warga Korea Utara. Keputusan itu adalah keputusan untuk mengeksekusi mati pamannya sendiri, yaitu Jang Song-taek. Sehingga pada tahun itu pula, Jang Song-taek dieksekusi mati dengan cara ditembak menggunakan alat senapan yang seharusnya digunakan untuk menghancurkan pesawat terbang. Mayat Jang Song-taek hancur lebur dan tidak bersisa, seolah-olah menandakan bahwa Kim Jong-un adalah satu-satunya orang yang berkuasa di Korea Utara, dan apabila ada seseorang yang berani untuk membelot darinya, maka konsekuensinya pastilah kematian. Namun sebenarnya, kenapa Jang Song-taek harus dihukum mati? Kemudian, apakah hubungan kematian Jang Song-taek dengan Park Mi-hyang? Di Korea Utara ada satu peraturan bahwa kesalahan yang seseorang buat tidak hanya ditanggung oleh orang itu sendiri, namun juga oleh seluruh keluarganya. Korea Utara bahkan memberlakukan peraturan tersebut untuk 3 generasi keluarga. Artinya, apabila seseorang melakukan kesalahan, tidak hanya dia yang harus menanggung hukuman tersebut, namun juga ibunya, ayahnya, dan juga generasi kakek neneknya. Pada tahun 2013 tersebut, Jang Song-taek memegang kekuasaan tertinggi kedua di Korea Utara setelah Kim Jong-un. Sehingga kematian dari Jang Song-taek ini berlangsung kepada banyak sekali orang. Kim Jong-un yang sangat paranoid tidak hanya memburu Jang Song-taek dan 3 generasi keluarganya, melainkan juga teman dari teman Jang Song-taek sendiri. Dikabarkan tidak hanya teman dari Jang Song-taek, namun juga tetangga-tetangga Jang Song-taek ikut ditangkap dan dihukum untuk memperkecil kemungkinan bahwa masih ada orang-orang yang berafiliasi dengan Jang Song-taek yang masih hidup di luar sana, sehingga suatu hari akan membalaskan dendamnya kepada Kim Jong-un. Dalam hal ini, Park Mi-hyang sayangnya juga ditangkap dan dihukum dikarenakan ia terindikasi berafiliasi dengan seseorang yang bekerja untuk Jang Song-taek. Ada satu hal yang perlu diketahui tentang penjara di Korea Utara. Penjara Korea Utara terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kamp konsentrasi. Kamp konsentrasi adalah penjara untuk orang-orang dengan kasus terberat
di Korea Utara. Penjara ini menampung orang-orang yang berani mengkritisi pemerintah Korea Utara atau tidak setuju dengan segala agenda yang ada di Korea Utara. Apabila seseorang masuk ke dalam penjara ini, hukumannya adalah hukuman seumur hidup. Orang tersebut tidak akan pernah dibebaskan lagi keluar, karena orang tersebut memiliki pemikirannya sendiri, sehingga suatu saat nanti dikhawatirkan orang tersebut akan memulai gerakan perlawanan kepada pemerintah. Karena dipastikan bahwa orang-orang tersebut tidak akan pernah dibebaskan lagi, maka orang-orang tersebut biasanya berkeluarga, beranak cucu dalam penjara tersebut dan diperlakukan sebagai budak. Penjara kedua adalah penjara yang dikhususkan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi meliputi berdagang atau menjual barang-barang yang dipasarkan dari luar negeri seperti Cina. Dikarenakan Korea Utara adalah negara sosialis, tidak boleh ada satu orang pun yang berdagang. Karena berdagang merupakan bentuk kapitalisme dan menimbulkan ketidaksetaraan yang terjadi di antara rakyat di Korea Utara. Orang yang masuk ke dalam penjara ini biasanya ditahan sekitar 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun. Penjara yang ketiga adalah penjara labor atau labor camp. Orang-orang yang masuk ke dalam penjara ini biasanya divonis ringan, hanya sekitar 6 bulan atau 12 bulan, dan mereka dipaksa untuk melakukan kerja paksa selama mereka mendekam di dalam penjara tersebut. Dikarenakan Park Mi-hyang terindikasi berafiliasi dengan Jang Song-taek, ia divonis untuk masuk ke penjara konsentrasi, di mana ia tidak akan pernah bisa keluar lagi setelah ia masuk ke dalam penjara tersebut. Dikarenakan Park Mi-hyang adalah seorang perempuan dan ia divonis ke dalam penjara konsentrasi, ia telah divonis dengan hukuman tertinggi yang ada di Korea Utara. Dan biasanya, perempuan-perempuan yang masuk ke dalam penjara konsentrasi ini akan dipaksa berhubungan dengan penjaga penjara dan akan digilir secara paksa. Sehingga banyak sekali perempuan-perempuan yang masuk ke penjara ini melahirkan anak di dalam penjara tersebut. Karena Park Mi-hyang merasa sangat tertekan dan sangat ketakutan, akhirnya Park Mi-hyang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara melompat dari mobil yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi, yang mana mobil tersebut sedang membawanya menuju ke penjara konsentrasi. Pada akhirnya, Park Mi-hyang dinyatakan tewas dan hidupnya berakhir sampai di sini. Setelah kematian Park Mi-hyang, pemerintah Korea Utara berusaha dengan sangat keras menutupi jejak-jejak kehidupan Park Mi-hyang. Kim Jong-il melarang peredaran film A Schoolgirl's Diary, menghapus soft copy film tersebut dari semua perangkat yang masih menyimpan file film tersebut, hingga akhirnya melarang seluruh warga Korea Utara untuk membicarakan film tersebut, seolah-olah Park Mi-hyang tidak pernah ada. Dan sejarah Park Mi-hyang berhenti sampai di sini. Jadi teman-teman, itulah sejarah dari aktris papan atas Korea Utara Park Mi-hyang yang berusaha dihapus oleh pemerintah Korea Utara. Setidaknya dengan mendengarkan video ini, kita bisa menghormati keberadaan Park Mi-hyang sewaktu masih berada di bumi ini dan menghargai karyanya yang sangat baik di dunia perfilman. Semoga Park Mi-hyang bisa meninggal dengan tenang dan semoga pemerintahan kejam Korea Utara bisa berakhir suatu hari nanti. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, boleh klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tunggu video aku selanjutnya. Sampai jumpa lagi. 아버지 안녕 바라네